عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu yang mulia. Sebagai seorang muslim, hendaknya menjadi seorang manusia yang berakhlak yang mulia. Sebagian kaum muslimin mereka menganggap perkara akhlak ini bukanlah perkara yang penting. Padahal di antara tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Bahkan seorang mukmin yang baik akhlaknya, yang baik tindak tanduknya, menunjukkan kesempurnaan iman. Semakin sempurna, semakin baik akhlaknya, maka menunjukkan semakin sempurna pula keimanannya. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, kita tahu bahwasanya iman ini bertingkat-tingkat. Yang paling sempurna adalah ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Bahkan akhlak yang mulia merupakan amalan yang menjadikan beratnya timbangan kebaikan nanti pada hari kiamat. Kita tahu di antara fase hari kiamat adanya mizan, adanya timbangan amal. Dan yang bisa memberatkan di antara amalan yang memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Athqalu syai'un fil mizani al-khuluqul hasan." Sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan kebaikan pada hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Telah banyak ulama-ulama kita menuliskan karya tentang akhlak ini. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin yang membuat sebuah kitab khusus yaitu Makarimul Akhlak, dan diiringi oleh ulama-ulama yang lainnya. Maka kita akan bawakan beberapa contoh konkret, beberapa contoh real tentang akhlak yang mulia yang semoga kita dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Yang pertama, yang termasuk kategori akhlak yang mulia adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Makarimul Akhlaknya pada halaman yang ke-15, beliau mendefinisikan apa yang dimaksud dengan birrul walidain. Albir itu adalah mencurahkan kebaikan dan menahan gangguan dengan sekuat-kuatnya. Sehingga kalau kata albir digandingkan dengan walidain, dengan berbakti dengan kedua orang tua, maka bermakna seorang anak memberikan kebaikan untuk menyenangkan kedua orang tuanya, dan dia berupaya sekuat tenaga untuk tidak menyakiti perasaan kedua orang tuanya. Inilah birrul walidain. Artinya kita sebagai seorang anak, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita beramal untuk menjadikan orang tua kita tertawa, untuk menjadikan mereka berbahagia. Dan sebaliknya kita tahan diri kita cegah diri kita agar jangan sampai menyakiti perasaan orang tua. Dan ini adalah birrul walidain. Birrul walidain yang seperti ini bukanlah amalan yang sederhana. Birrul walidain ini adalah salah satu amalan yang mendatangkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan amalan yang sederhana. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini amalan yang bernilai besar, amalan yang mendatangkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat di dalam waktunya. Artinya tidak sampai keluar dari waktu-waktu yang ditentukan. Qala thumma ayyun. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kembali bertanya, apalagi wahai Rasulullah? Qala thumma birrul walidain. Kemudian adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qala thumma ayyun. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian baru berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan posisi birrul walidain, mendahulukan penyebutan birrul walidain daripada jihad fi sabilillah, dan menunjukkan bahwasanya amalan ini merupakan amalan yang mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berbakti kepada orang tua menjadi amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla? Karena orang tua, melalui orang tua kita bisa hadir di muka bumi ini, kita bisa terlahir di muka bumi ini. Dan bukankah ketika kita sakit, maka orang tua kita adalah orang yang pertama kali mencari kesembuhan untuk kita? Bukankah ketika kita tidak mengetahui ilmu, maka orang tua akan sibuk mencarikan tempat bagaimana kita bisa mengerti ilmu-ilmu dunia dan ilmu-ilmu agama? Dan sekian banyak jasa yang lain yang telah mereka curahkan agar kita tumbuh menjadi seorang manusia, menjadi seorang makhluk yang bisa menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka seorang anak yang dia tidak mau berbakti kepada orang tua, dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ini merupakan dosa besar. Bahkan penyebutan uququl walidain, penyebutan durhaka kepada orang tua ini Rasulullah sejajarkan dengan penyebutan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diteruskan setelah itu adalah dosa besar melakukan sumpah palsu. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, al-kabairu al-isyraku billah. Yang termasuk dalam kabair, dosa-dosa besar, al-isyraku billah, adalah menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, membunuh jiwa. Wal yaminul ghamus, dan yang keempat adalah sumpah palsu. Tidak hanya ini, kalaulah di akhirat seorang yang melakukan durhaka kepada orang tua akan diancam dengan dosa
kedurhakaannya tersebut ketika di dunia, dan nanti Allah akan sempurnakan ketika nanti di akhirat. Disebutkan di dalam kitab Mi'atu Qissatin min Nihayatil Zalimin, 100 kisah tentang penghujung orang-orang yang berbuat zalim. Disebutkan di sana bahwa ada seorang anak yang dia memiliki bapak yang lanjut usia. Dia mengurus bapaknya ini setiap harinya seperti dia mengurus seorang bayi, karena sudah sangat sepuh, sudah sangat tua, sehingga diuruslah bapaknya ini seperti dia mengurus seorang bayi. Sampai-sampai karena jenuhnya dia sebagai seorang anak, maka dia merasa bosan dan dia berpikir untuk membunuh dan menyembelih bapaknya tersebut. Diaturlah sebuah rencana untuk bisa mengeksekusi bapaknya ini. Maka dicarilah tempat di padang pasir. Pada waktu hari yang ditentukan, diboponglah bapaknya yang sudah tua ini menuju ke padang pasir. Ketika telah sampai di sebuah batu, maka diturunkan bapaknya di sana. Bapaknya yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia ini bertanya, "Wahai anakku, apa yang akan engkau lakukan kepadaku?" Maka anaknya ini mengatakan, "Wahai bapakku, aku telah letih dan bosan untuk merawatmu, dan hari ini aku akan menyembelihmu." Diletakkan di sebuah batu itu, dia katakan seperti itu. Apa jawaban bapaknya ketika mendengar bahwasanya hari ini adalah hari dia melihat matahari, hari ini adalah hari dia terakhir bisa menghirup udara dunia ini? Maka bapaknya mengatakan, "Wahai anakku, kalaulah engkau akan menyembelihku, maka sembelihlah aku di batu yang sebelah sana. Jangan sembelih aku di batu ini. Sembelihlah aku di batu yang sebelah sana." Kaget anaknya. Kenapa bapaknya memilih batu yang sebelah sana? Maka bapaknya mengatakan, "Karena dulu aku telah menyembelih bapakku di batu yang sebelah sana itu." Artinya bagaimana kedurhakaan kepada kedua orang tua dibalas oleh anak-anaknya. Bagaimana durhakanya seorang anak kepada orang tuanya, dampak dari kedurhakaan itu dirasakan sejak di dunia. Dirasakan betapa sempitnya hidup di dunia tanpa bimbingan, tanpa asuhan dari kedua orang tuanya. Maka akhlak yang mulia yang pertama, birrul walidain, ini mendatangkan kecintaan dari Allah dan menjadikan seorang selamat dari terjerumusnya dosa besar berupa uququl walidain. Kemudian yang kedua, yang termasuk kategori akhlak yang mulia adalah menyambung hubungan silaturahim. Yang dimaksud dengan menyambung hubungan silaturahim adalah menyambung hubungan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Sebagian kaum muslimin mengistilahkan mengunjungi saudaranya dengan silaturahim. Ini keliru. Dikunjungi saudaranya sesama muslim, dia katakan, "Saya kesini untuk melakukan silaturahim." Ini kurang tepat. Karena silaturahim adalah seorang mengunjungi orang-orang yang memiliki jalur darah dengan dia. Dikunjungi pamannya, dikunjungi neneknya, kakeknya, dan yang lainnya. Adapun kunjungan sama muslim seperti ini namanya ukhuwah Islamiyah, menyambung persaudaraan, bukan menyambung silaturahim. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menyambung hubungan silaturahim. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah dan janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa bil qurba, kepada orang-orang yang dekat, ada hubungan kerabat. Wal yatama, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Ini di antara dalil yang memerintahkan agar kita menyambung hubungan kekerabatan. Sebaliknya,
ketika kita tidak perhatikan masalah seperti ini, masalah penyambungan silaturahim, maka seorang bisa terjumus dalam dosa besar. Ketika dia punya paman tidak pernah mendapatkan sentuhan sapaan, ketika dia punya saudara tapi tidak pernah mendapatkan kunjungan persaudaraan, ini seorang bisa terjerumus pada pemutusan silaturahim yang pelakunya diancam dengan tidak masuk surga. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga seorang yang memutuskan ikatan silaturahim. Maka hendaknya kita berusaha untuk menyambung silaturahim kepada orang-orang yang memang memiliki hubungan keluarga dengan kita. Kemudian yang ketiga adalah al-haya, sifat malu. Sifat malu adalah sifat yang ada pada jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan sehingga dapat memperbaiki dan memperindah kepribadian orang tersebut, dan dia meninggalkan hal-hal yang dapat menodai dan memperburuk kepribadian orang tersebut. Jadi seorang ini karena rasa haya, rasa malu yang ada pada dirinya, dia berusaha untuk melakukan sesuatu yang memperindah akhlaknya dan ditinggalkan perkara-perkara yang bisa menodai dan memperburuk kepribadiannya. Haya ini adalah salah satu dari cabang-cabang keimanan. Artinya di antara tolak ukur barometer seorang ini memiliki iman yang tinggi, maka tercermin pula pada sifat hayanya, sifat malunya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman memiliki 70 cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan haya dan sifat malu adalah salah satu dari cabang keimanan. Sehingga kalaulah kita mengaku beriman, maka hendaknya kita memiliki sifat malu, yaitu kita tidak ingin melakukan yang bisa memperburuk citra diri kita. Kita tidak mau melakukan amalan-amalan yang bisa merendahkan kehormatan kita menurut kacamata syariat. Maka ini yang disebut dengan malu. Seorang malu untuk melakukan dosa dan kesalahan. Seorang malu untuk melakukan perkara-perkara yang menjadikan kehormatannya rendah di hadapan manusia. Maka ini diantara bentuk haya. Dan ketika rasa malu ini telah terangkat pada diri seseorang, telah hilang pada diri seorang, maka dia akan melakukan sesuatu sekehendak dia. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Sehingga akhlaknya semakin buruk, baik itu dalam kacamata manusia maupun dalam kacamata agama. Yang keempat, yang termasuk akhlak yang mulia adalah sikap ramah. Sikap ramah diantara bentuknya adalah seorang ini berwajah berseri-seri, sumringah ketika bertemu dengan saudaranya. Ditunjukkan wajah antusias, wajah semangat ketika bertemu dengan saudaranya. Dan ini adalah amalan yang diperintahkan di dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan suatu kebaikan apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun hanya dengan berwajah ceria, senyum ketika bertemu dengan saudaramu, ketika bertemu dengan saudaramu sesama muslim. Karena kalaulah seorang ini bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang kusut, wajah yang menakutkan, maka orang-orang yang ada di sekitarnya tidak akan merasa nyaman. Seorang yang duduk di samping dengan orang-orang yang berwajah menakutkan semacam ini, maka orang-orang yang berada di sekelilingnya akan berusaha untuk lari darinya. Sebagaimana Rasulullah pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam surat Al-Imran ayat 159 Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dengan rahmat dari Allah lah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Rasulullah bisa menyambut sahabat-sahabatnya, memberikan wajah yang ceria, memberikan interaksi yang baik kepada sahabat-sahabatnya. Sebaliknya kata Allah, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalaulah seandainya engkau bersifat keras, bersikap kasar, lan faddu min hawlik, niscaya orang-orang di sekitarmu akan lari menjauh dari dirimu. Ayat ini turun pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi adalah seorang yang sangat berakhlak, seorang yang merupakan khuluqul Quran, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Kalaulah Nabi melakukan seperti ini, maka akan lari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala. Maka bagaimana kalau itu terjadi pada orang yang tidak sekali bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka hendaknya setelah kita mengenal akidah yang benar, kita iringi diri kita dengan melakukan amalan-amalan yang mulia. Di antaranya adalah bersikap ramah, bersikap berwajah yang sumringah ketika bertemu dengan saudara kita. Yang kelima adalah berkata yang baik dan santun. Seorang muslim hendaknya lisannya mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang tidak berseberangan dengan syariat dan santun di hadapan manusia. Tidak menunjukkan sikap sombong, sikap keangkuhannya, tapi menunjukkan ketawaduannya kepada manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ucapan yang baik dan lembut merupakan amalan yang ringan, amalan yang menyejukkan pendengaran dan mendatangkan berbagai macam kebaikan. Kalaulah seorang ingin mendapatkan posisi di tengah-tengah manusia, artinya dia memiliki banyak teman dan sahabat, maka hendaknya dia pandai mengarahkan pembicaraannya pada perkara-perkara yang positif. Dia tidak keluarkan kata-kata kecuali setelah ditimbang dampak dari ucapan tersebut. Karena sebenarnya gerakan bibir ini merupakan perkara yang ringan, dan sebaliknya, dan demikian pula berkata yang baik merupakan amalan yang ringan yang mendatangkan banyak kebaikan. Sehingga dinukil oleh Syekh Utsaimin dalam Makarimul Akhlaknya perkataan sebuah syair. Dalam syairnya disebutkan, "Bani innal birra syai'un hayyinun wajhun talikun wa lisanun layyinun." Kata syair itu, "Wahai anakku, sesungguhnya kebaikan merupakan perkara yang mudah." Apa itu kebaikan? Wajhun talikun wa lisanun layyinun, yaitu wajah yang berseri-seri dan tutur kata yang lembut. Kita berusaha untuk memberikan ucapan-ucapan yang baik, karena ucapan yang keluar dari lisan seseorang ini menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Kalaulah di dalam teko itu berisi air yang buruk yang keruh, maka tidak akan keluar dari mulut teko itu kecuali air yang buruk dan keruh. Kalaulah di hati seorang ini terdapat kedengkian dan kebencian, maka tidak mungkin keluar dari lisannya kecuali kata-kata cacian dan celaan. Maka seorang muslim yang hatinya jernih, yang hatinya bening, senantiasa mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, yang menyejukkan pendengaran dan mendatangkan banyak kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Seorang yang tidak mengontrol ucapannya, dibiarkan semua perkataan meluncur dari lisannya, ini orang yang berbahaya. Karena ucapan yang keluar dari lisan manusia akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terlafaz satu lafaz pun kecuali menjadi perebutan antara catatan kebaikan atau catatan keburukan. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan dalam sabdanya tentang bahayanya dan pentingnya menjaga lisan, bahayanya mengucapkan ucapan tanpa kontrol, dan pentingnya menjaga lisan. Rasulullah
mengatakan innal abda la yatakallamu bil kalimah, sesungguhnya ada seorang hamba yang dia mengucapkan satu kalimat saja, bukan satu paragraf, bukan satu buku, tapi satu kalimat. Yanzilu biha finnar, yang dengan ucapan itu dia terjerumus, terperosok ke dalam neraka. Abada ma bainal masyriqi wal maghrib, yang jauhnya antara jarak timur dan barat. Kalaulah satu kalimat bisa menjerumuskan seperti ini, maka bagaimana ucapan-ucapan sia-sia yang keluar dari lisan seorang? Betapa banyak seorang ini melantunkan ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan buruk dan kotor, yang dia tidak pertimbangkan bahwa nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari-hari bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka seorang muslim yang berakhlak mulia, dia berusaha untuk berkata yang baik dan santun di hadapan manusia. Yang berikutnya, yang keenam, di antara bentuk konkret akhlak yang mulia adalah sifat jujur. Jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan yang ada. Sifat jujur ini akan mengantarkan pelakunya kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Sebaliknya, sifat dusta, seorang yang membiasakan dengan ucapan-ucapan dusta akan mengantarkan dia ke dalam neraka. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba siddiqan. Dan tidaklah ada seseorang yang senantiasa ditapaki kejujuran itu, tidaklah dia katakan kecuali apa adanya, tidaklah disampaikan kecuali berdasarkan realita, maka ditulis baginya menjadi orang-orang yang siddiq, menjadi orang-orang yang jujur. Dan ini tidak mudah. Senantiasa jujur ini bukan perkara yang remeh. Wa innal kadhiba, adapun sesungguhnya kebohongan, kedustaan, yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada keburukan. Ketika seorang berani berbohong dalam satu hal, maka diiringi dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Sebagaimana dosa akan mengajak saudara-saudaranya, demikian pula kejujuran. Seorang yang melakukan kejujuran biasanya akan diiringi dengan kejujuran. Seorang yang melakukan kedustaan akan diiringi dengan kedustaan yang lain. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba kadzaban, dan tidaklah seorang ini senantiasa berdusta. Dia terbiasa dengan kedustaannya, maka akan dituliskan dia sebagai seorang pendusta. Dan ini yang berat, karena ketika seorang divonis menjadi seorang pendusta, maka dia dekat dengan sifat-sifat kemunafikan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ayatul munafiqi thalath, ciri dari munafik yang amali, karena munafik terbagi dua, nifak terbagi dua, ada yang i'tiqad, ada yang amali. Ciri seorang ini masuk dalam kategorisasi munafik yang amali, munafik yang kasat mata, yang dapat dilihat secara tampak mata. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berkata maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji maka mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya maka dia berkhianat. Disikap jujur akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Kemudian yang ketujuh, di antara akhlakul karimah adalah sikap dermawan. Dia ringan tangan untuk memberikan hartanya, memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu sifat kedermawaan. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair.
adalah Rasulullah SAW seorang yang sangat dermawan di dalam kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan, dan beliau akan lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Inna Jibril alaihi salatu wassalam kana yaqulu, ketika Jibril alaihi salatu wassalam ini datang menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Sikap dermawan ini apabila diiringi dengan keikhlasan, kita memberi dengan ikhlas, dan dermawan tidak harus banyak. Jangan dikaitkan atau dipastikan bahwa setiap dermawan pasti harta yang banyak. Belum tentu. Bisa kita dermawan memberikan seteguk air, kita dermawan memberikan nasihat, kita dermawan memberikan secuil makanan. Ini diantara sikap dermawan. Sikap bagaimana kita ingin berbagi dengan manusia yang lain. Sikap yang semacam ini, kalaulah diiringi dengan keikhlasan, pemberian yang tidak tendensius, pemberian yang tidak mengharapkan kembalian, maka bisa melunakkan hati seseorang. Sebagaimana digambarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bagaimana dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa melunakkan hati seorang manusia. Kata Anas bin Malik, "Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam syai'an illa a'ta." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu di dalam Islam ini kecuali beliau akan memberikannya. Apapun yang diminta maka beliau akan berikan. Qala, Anas gambarkan, faja'ahu rajulun, suatu ketika datanglah seorang laki-laki, fa'atahu ghanaman baina jabalaini, yang dia minta kepada Nabi dan Nabi berikan dia ghanam, kambing sebanyak 2 gunung. Jadi satuannya bukan ekor lagi karena saking banyaknya. Disebutkan oleh Anas baina jabalain, di antara 2 gunung. Jadi 2 gunung yang penuh dengan kambing-kambing. Faraja ila qaumi, maka ketika dia pulang dibawanya kambing yang ribuan dan ratusan itu di kaumnya, faqala, maka dia mengatakan, ya qaumu aslamu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yahshal faqah. Wahai kaumku, masuklah kalian semua ke dalam Islam, karena aku telah bertemu dengan Muhammad, seorang yang memberikan, yang tidak takut dengan kefakiran. Jadi ketika seorang dermawan ini bisa melunakkan, bisa melembutkan hati orang lain, ketika dermawan itu diiringi dengan keikhlasan. Dan sebaliknya, saat seorang tidak mau dermawan, maka penyakit bakhil, penyakit kikir akan menghinggapi hatinya. Kikir itu ada 2 tingkatan. Kalau bakhil ini masih tingkatan standar. Dia ingin hartanya tidak jatuh ke tangan orang lain. Ini bakhil, pelit. Orang semacam ini pelit. Kakaknya bakhil adalah suhad. Dia ingin mendapatkan harta dari orang lain dan dia tidak ingin hartanya jatuh ke tangan orang lain. Diinginkannya harta masuk kepada dirinya dan dia tidak ingin harta keluar darinya. Ini suhad. Kakaknya bakhil. Artinya kalaulah bakhil tidak diobati dengan sikap dermawan, tidak dipaksa hatinya untuk mengeluarkan harta, maka bakhil bisa naik derajatnya kepada tingkatan as-suhd, yaitu tingkatan kekikiran yang sudah sangat. Seorang yang dijauhkan hatinya dari sifat-sifat semacam ini, maka dia adalah orang yang beruntung. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr, wa man yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara hatinya dari sifat kekikiran, sifat pelit, maka itulah orang-orang yang beruntung. Yang berikutnya adalah membantu saudara kita yang membutuhkan. Seorang muslim yang satu dengan yang lain seperti satu tubuh, yang mana mereka harus saling membantu, saling menolong. Dan seorang yang menolong saudaranya, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar ketika dia menghadapi himpitan di tengah-tengah kehidupan. Sebagaimana Allah berfirman, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi.
Dan Allah akan membantu seorang hamba selama dia mau membantu saudaranya. Yang kesembilan adalah sifat itsar. Kita harus mendahulukan saudara kita yang lainnya di dalam perkara-perkara dunia melebihi diri kita sendiri. Ada sebuah kisah yang menarik yang digambarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya, bagaimana itsarnya para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itsar itu sampai Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman-Nya yang ingin menunjukkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi ini itsar. Mereka dahulukan kepentingan saudaranya melebihi dirinya. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehadiran seorang tamu. Maka Nabi dan kebiasaan orang-orang Arab waktu itu dijamu tamu itu, tetapi sayang Nabi tidak punya makanan pada malam itu. Maka beliau datang kepada sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamuku pada malam hari ini?" Maka bangkitlah Abu Talha, dia katakan, "Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah, saya akan jamu tamu wahai Rasulullah." Pulanglah Abu Talha kepada istrinya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ditanyakan, "Wahai Ummu Sulaim, wahai istriku, punyakah kau makanan yang bisa aku gunakan untuk menjamu tamunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malam ini?" Kata Ummu Sulaim, "Wahai suamiku, aku tidak punya makanan kecuali makanan untuk anak-anak